Lagi-lagi peristiwa ledakan maut di gudang amunisi TNI terjadi. Kali ini ledakan terjadi di gudang pusat munisi TNI Angkatan Darat di Saradan, Madiun. Satu orang TNI gugur dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sementara itu sejumlah personel TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Wajib konsentrasi saat berkendara, apalagi bawa kendaraan besar seperti truk. Diduga gara-gara sopir main HP, sebuah truk molen bermuatan beton tersangkut di terowongan kereta Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden truk menabrak jembatan kembali terjadi. Kali ini sebuah truk molen bermuatan beton cair tersangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Truk awalnya melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Namun diduga akibat berkendara sambil menggunakan ponsel, sopir truk hilang kendali dan berakhir dengan menabrak jembatan. Proses evakuasi truk berlangsung lama akibat molen tersangkut di terowongan. Truk bisa dievakuasi dari bawah jembatan dengan cara mengempiskan keempat ban mobil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan satu keluarga berakhir tragis. Akibat kelelahan dan mengantuk, mobil berisi 9 orang yang pulang berlibur dari kota Batu Malang menabrak truk parkir di bahu jalan tol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. 5 orang satu keluarga tewas, termasuk seorang balita. Inilah detik-detik sesaat setelah kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di ruas tol Pandaan Malang, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. Bodi mobil SUV ringsek parah tak lagi berbentuk, sementara penumpang terjepit di dalam kabin penumpang. Peristiwa berawal saat mobil yang berisi 9 orang ini hendak kembali ke Surabaya setelah berlibur di kota Batu Malang. Diduga sopir kelelahan dan mengantuk, mobil oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan, lalu terpental menghantam truk yang tengah parkir di bahu jalan. 5 orang tewas terdiri dari pasangan suami istri, adik, kakak, dan anak balita. Sementara itu 4 orang lainnya terluka parah. 3 korban tewas dibawa ke kampung halamannya Sukodono Semampir, Surabaya, dan 2 lainnya dibawa ke Madura. Isak tangis keluarga pecah saat satu persatu peti jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan itu kejadiannya. Yang saya dengar dari polisi itu, karena saya nggak ikut ya Mas ya, karena ada keolengan. Pasca kecelakaan, polisi melakukan olah tempat kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi peristiwa ledakan maut di gudang amunisi TNI terjadi. Kali ini ledakan terjadi di gudang pusat munisi TNI Angkatan Darat di Saradan, Madiun. 1 orang TNI gugur dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Seluruh korban luka akibat ledakan gudang amunisi TNI dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun. Terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya luka ringan. Sementara itu sejumlah personel TNI dan polisi militer masih berjaga di depan IGD rumah sakit. Sebelumnya ledakan terjadi di salah satu titik di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi.
Insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Ke informasi lain pemirsa, gara-gara PHK massal, sopir truk tangki Pertamina distribusi BBM di Sumatera Utara terganggu dan memicu antrean berkilo-kilometer di SPBU. Personel polisi dan TNI pun dikerahkan mengawal distribusi BBM. Bahkan tentara turun tangan langsung jadi sopir truk tangki Pertamina. Krisis BBM Pertalite dan solar di sejumlah wilayah di Sumatera Utara makin menjadi-jadi beberapa pekan terakhir. Di Mandailing, Natal, dan Medan, Sumatera Utara, stok solar di hampir seluruh SPBU kosong. Kalaupun ada di sebuah SPBU, antreannya mengular hingga 2 km, memaksa sopir harus menunggu 4 jam lebih. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan kelangkaan BBM di SPBU bukan karena kekurangan pasokan, tapi karena kekurangan sopir truk tangki BBM setelah PHK besar-besaran. Untuk mengatasi krisis BBM, personil TNI dan Polri pun dikerahkan. Sejumlah tentara dikerahkan untuk mengemudikan truk tangki Pertamina hingga cepat sampai ke SPBU. Sementara mobil dan personil polisi dikerahkan untuk mengawal iring-iringan truk tangki yang membawa ribuan kiloliter BBM agar lancar sampai SPBU. Saya minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready untuk jumlah personilnya, jumlah driver yang dibutuhkan sama Pertamina. Ini nanti sedang koordinasi, sampai hari ini masih koordinasi berapa yang dibutuhkan, yang masih dari teman-teman TNI Polri dan kami dari pemerintah siap untuk mengcovernya sementara. Gubernur Bobi Nasution meminta Pertamina segera menyelesaikan masalah kekurangan sopir truk tangki agar tidak memicu krisis BBM yang menyengsarakan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah koma beberapa hari, tubuh mungil balita 4 tahun yang dianiaya ibu tirinya di Bekasi, Jawa Barat tak bisa bertahan dan meninggal dunia. Penganiayaan oleh ibu tiri terjadi berbulan-bulan tanpa diketahui ayah korban yang sibuk bekerja. Balita perempuan KSE berusia 4 tahun yang dianiaya ibu tiri di Bekasi, Jawa Barat meninggal Rabu malam. Jasad korban dibawa ke rumah neneknya di Lebak, Banten untuk dimakamkan. Meski sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, namun luka penganiayaan sadis dan berulang membuatnya tak bertahan. Selama berbulan-bulan, tubuh mungil korban jadi sasaran kekejian DM ibu tiri korban di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya. Sementara ayah kandung korban tak mengetahui putrinya dianiaya karena sibuk bekerja. Dari pemeriksaan polisi, pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk memukul dan menusuk korban. Penganiayaan terjadi sejak Mei hingga Juli 2026. Alasannya karena pelaku sakit hati ke suami alias ayah korban. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara menghubungi kepolisian karena curiga dengan kondisi korban yang luka-luka di sekujur tubuh. Sempat koma beberapa hari di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Almarhumah meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dengan kematian bocah KSE, jerat pidana terhadap pelaku yaitu ibu tiri korban bertambah lebih berat hingga 15 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari, iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan jenazah seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Kabupaten Siak, Riau kembali mengarahkan perhatian pada dunia pendidikan dokter. Dalam 2 tahun terakhir, sejumlah peristiwa yang melibatkan dokter muda muncul silih berganti dengan latar belakang dan penanganan yang berbeda. Seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi ditemukan meninggal di semak belukar di Kabupaten Siak, Riau.
Sebelumnya, almarhum dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian. Belum lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dengan Kementerian Kesehatan yang ikut melakukan penelusuran terhadap dugaan perundungan. Pada akhir Juni, Dr. Ica meninggal saat bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan dan mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, keempat peristiwa ini menempatkan dunia pendidikan dokter spesialis dalam sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, didera isu tak sedap soal nepotisme, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh bagi siapapun yang bisa membuktikan Komisaris PT PP Aisyah Zakiah adalah keponakannya. Dodi juga membantah mutasi besar-besaran di Kementerian PU merupakan buntut bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anak istrinya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didera sejumlah kabar tak sedap beberapa waktu terakhir. Mulai dari dugaan nepotisme menitipkan keponakannya bernama Aisyah Zakiah sebagai komisaris di BUMN PT PP, hingga kabar mutasi ratusan pegawai Kementerian PU usai bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Diklarifikasi soal dua isu tersebut, Dodi Hanggodo tak ambil pusing. Dodi menegaskan ia tak memiliki hubungan keluarga dengan Aisyah. Apa akan diubah kalau Islam? Bahkan ia menantang siapapun yang bisa membuktikan Aisyah Zakiah adalah keponakannya akan diberi hadiah umroh. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu betul kenapa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Sementara terkait kabar mutasi ratusan pegawai kementerian usai bocornya surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya, Dodi Hanggodo menjawab santai. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 masa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Sebelumnya Kementerian PU menjelaskan surat dinas yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, budaya kerja aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan di gedung parlemen. Komisi 2 DPR menilai sebagian ASN masih belum beranjak dari kebiasaan lama, dari sekadar absen, ngopi, hingga kembali mengisi absensi menjelang sore. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyoroti budaya kerja sebagian ASN yang dinilai belum berubah. Ia menyebut masih ada ASN yang menjalani rutinitas kerja sekedar mengisi absensi pada pagi hari, menyempatkan waktu ngopi sebelum makan siang, lalu kembali menjelang sore untuk mengisi absensi lagi. Menurutnya, pola kerja seperti itu menunjukkan budaya kerja yang belum berorientasi pada kinerja. Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Lebih lanjut, Rifki menilai produktivitas aparatur negara perlu terus didorong agar mampu mengimbangi tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Karena itu, Komisi 2 DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang ASN dengan menambahkan indikator kinerja yang lebih terukur bagi seluruh aparatur sipil negara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menanggapi ramainya isu pengadaan kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah untuk Koperasi Desa Merah Putih, di mana Menko menyebutkan bahwa dirinya tidak tahu rencana pengadaan kipas angin tersebut. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Rencana pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai 1,8 triliun rupiah mencuat dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta. Meski ramai diperbincangkan publik, Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru menyebutkan tidak mengetahui rencana tersebut. Ferry mengatakan rencana pengadaan bukan di bawah kewenangannya. Soal kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Sebelumnya pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah menjadi sorotan publik. Publik menilai dana yang dianggarkan tidak sejalan dengan harga kipas angin di pasaran. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah akhirnya resmi menyetujui skema cicilan kepemilikan rumah selama 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan itu disebut sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo agar cicilan rumah lebih ringan dan terjangkau. Skema cicilan rumah jangka waktu 40 tahun akhirnya disahkan sesuai arahan Presiden. Dengan tenor lebih panjang, maka nilai cicilan bulanan yang harus dibayar masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih ringan. Penerima manfaat cicilan ini ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan zona wilayah berdasarkan data dari BPS. Presiden punya hati yang baik bagi rakyat. Dengan skema 40 tahun, makanya cicilannya jadi lebih ringan. Ya, Presiden itu sudah sangat luar biasa. Pemerintah berharap dengan adanya skema baru ini akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni menjadi lebih mudah dan terjangkau. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, jari tangan bocah 4 tahun terjepit grendel besi jendela rumah. Orang tua bocah tersebut akhirnya meminta bantuan ke petugas damkar untuk melepaskan grendel dari jari putri mereka. Jari bocah 4 tahun terjepit grendel besi jendela rumah di Kota Jambi. Orang tua langsung membawa bocah perempuan tersebut ke pos pelayanan damkar dan penyelamatan alam Barajo. Petugas bergerak cepat melepaskan grendel menggunakan alat pemotong khusus. Tekstur besi yang keras sempat menyulitkan evakuasi, namun bocah ini tetap tenang selama proses berlangsung. Kurang dari 1 jam, grendel berhasil dilepaskan tanpa melukai jari tangan balita. Insiden bermula ketika bocah sedang bermain di dekat jendela dan pada saat itulah jari tangannya masuk ke lubang grendel. Orang tua sempat mencoba melepaskan sebelum akhirnya meminta bantuan petugas. Orang tua balita mengaku lega setelah grendel terlepas dari jari putri mereka dan mengapresiasi kesigapan petugas damkar Kota Jambi dalam membantu warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Demi menunjukkan rasa cintanya pada sang kekasih, seorang perempuan rela menyelundupkan narkoba saat membesuk kekasihnya di Rutan Salemba, Jakarta. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan belasan butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Seorang perempuan muda berjalan penuh percaya diri saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung ia lewati. Namun ketika proses pemeriksaan badan, petugas menjadi curiga dengan gerak-geriknya yang terus menggenggam erat gumpalan tisu. Setelah diperiksa, petugas menemukan 3 plastik klip narkoba jenis ekstasi tersembunyi dalam gumpalan tisu bekas pakai tersebut. Di hadapan petugas, perempuan berinisial GG ini mengakui menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk sang kekasih yang sedang mendekam di Rutan Salemba. Rasa cinta yang dalam membuat ia rela berkorban menyelundupkan narkoba demi pujaan hati yang ditahan akibat kasus narkoba.
Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah tingginya tembok penjara itu bisa bersama kembali karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri kendaraan bermotor kian meresahkan. Di Tambora, Jakarta Barat, sejumlah pelaku nekat mencuri mobil pickup yang terkunci tanpa menimbulkan kegaduhan. Dan informasi tadi sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan mendarai mobil, komplotan pencuri menyasar sebuah mobil pickup yang terparkir di Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta. Setelah memastikan situasi sepi, 2 pelaku masuk area parkir melalui bagian belakang, sementara 1 pelaku lain tetap berada di dalam mobil untuk mengawasi keadaan. Pelaku berhasil membawa kabur mobil pickup milik korban, bahkan tanpa menimbulkan kegaduhan. Korban menduga salah satu pelaku menggunakan bor untuk merusak stang mobil pickup yang terkunci. Kamera pengawas yang merekam seluruh aksi pelaku diharapkan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap identitas dan menangkap seluruh anggota komplotan pencuri kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.